warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini Bu Ayu harapkan kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sudah siap belajar, sudah sarapan ya. Tidak ada yang pakai selimut lagi ya. Waktu beberapa hari yang lalu Bu Ayu lihat ada yang masih pakai selimut loh. Ya, baiklah anak-anak, untuk pagi ini kita mulai pelajaran ini, kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Anak, untuk pelajaran kali ini Bu Ayu melanjutkan daripada pelajaran minggu lalu, yang mana kalian sudah ulangan, sebelumnya sudah latihan 5 kali yang diambil nilainya, kemudian ulangan 2 kali ya. Hasilnya alhamdulillah ya, yang bagus memang bagus. Nanti kalau yang belum bagus bisa Bu Ayu kasih kesempatan untuk ulang lagi. Untuk itu hari ini Bu Ayu lanjutkan dengan materi baru tentang lingkaran. Nah, lingkaran ini nanti ada beberapa juga yang dipelajari, yaitu yang pertama tentang unsur-unsur lingkaran. Oke, baik anak-anak, lingkaran kalian tentunya sudah tahu. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang berbentuk lingkaran? Ayo sebutkan. Coba lingkaran itu yang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang nyata, mungkin yang Bu Ayu pakai, apa itu? Cincin. Nah, cincin adalah lingkaran. Kemudian roda sepeda kalian, roda motor, ya. Kemudian Bu, kalau jam itu termasuk lingkaran atau bukan? Ya, bisa juga jam nanti bisa dikatakan sebagai lingkaran, tapi kalau jam ada permukaannya ya. Nah, nanti yang berhubungan di sini yang dengan lingkaran itu biasanya roda, kemudian ya cincin tadi. Baik. Sekarang lingkaran. Di dalam lingkaran ya, ini namanya lingkaran dalam satu lingkaran penuh itu kalau menggunakan derajat adalah besarnya 360 derajat ya. Sementara apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar ya. Titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik. Ya, maksudnya ini kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, oke, di dalam unsur-unsur lingkaran ini yang akan Bu Ayu jelaskan, yang pertama adalah ini, titik O. Titik O ini yang di tengah ini, maka kita sebut sebagai pusat lingkaran. Ya, titik O ini pusat lingkaran. Kemudian yang kedua adalah garis AB. Garis AB di sini sebagai apa? Diameter. Diameter lingkaran, atau bisa juga disebut dengan garis tengah. Oke. Yang ketiga yaitu OA. OA ini sama dengan OB, sama dengan juga dengan OC. Disebut apa? OA, OB, OC. Ini garisnya OA, OB, OC. Itu disebut dengan jari-jari lingkaran ya. Bukan jari-jari manis kalian yang di tangan itu, bukan ya, tapi ini adalah jari-jari lingkaran. Oke. Nanti jari-jari ini biasa disebut dengan R. Kalau diameter biasa disebut dengan D ya. Kemudian yang keempat yaitu daerah OBC ya. Daerah OBC ini adalah disebut dengan juring. Apa? OBC, jadi daerah yang diarsir ini, daerah ini yang diarsir, boleh jelaskan arsirannya. Ini adalah namanya juring ya. Kemudian yang kelima, kalau daerah AC
daerahnya yang diarsir sebelah sini ya, daerahnya ini yang arsirannya berwarna hitam, kalau tadi berwarna biru. Daerah AC ini adalah namanya Tembere. Ya, ulangi bedanya. Kalau OBC yang ini adalah namanya Jure. Sementara yang di sini adalah namanya Tembere, yaitu AC ini, daerah AC ini. Oke, ini adalah Tembere. Kemudian berikutnya garis AC yang lurus. Gue kasih simbolnya begini biar tahu bedanya nanti. Garis AC adalah tali busur. Nih, jadi dari sini ditarik sampai sini itu garisnya ya, namanya tali busur. Sementara kalau Bu Ayu tuliskan garis lengkung, pakai lengkung AC ya, Bu Ayu kasih lengkungan biar ada bedanya. Di sini yang merah ini yang pinggirnya itu disebut busur. Beda ya. Ulangi, yang lurus ini adalah tali busur AC, kemudian yang garis lengkungnya ini adalah busur. Satu lagi yaitu OD. OD disebut apotema. Oke. Ya, bisa jadi kalian bisa melihat di buku cetak kalian. Kalian sudah menerima buku cetak semua kan? Ya, silakan dicocokkan sama yang ada di buku cetak. Maksudnya kalau kurang jelas apa yang Boy sampaikan ini bisa juga dilihat di buku cetaknya. Jadi bagian-bagian atau unsur-unsur lingkaran yang ada yaitu satu titik O sebagai pusat lingkaran. Yang kedua yaitu garis AB sebagai diameter atau garis tengah. Bu, diameter kan bisa berubah, boleh misalnya ini C-nya ini boleh diluruskan sampai ujung sini, itu juga bisa disebut dengan diameter ya. Yang jelas diameter itu yang menghubungkan di sini ya, ini diameter. Kemudian OA, ini OA, kemudian ini OB, kemudian ini OC adalah jari-jarinya, jari-jari lingkaran. Kemudian daerah OBC, nih yang diarsir yang di sini, yang arsirannya berwarna biru, nih adalah Jure. Kemudian yang di sini, yang diarsir warna hitam adalah Tembere atau daerah Aceh itu Tembere. Kemudian garis lurusnya Aceh adalah tali busur. Kemudian garis lengkungnya ini adalah busur. Kemudian yang ini OD adalah apotema. Nah, di sini adalah siku-siku. Ya, siku-siku. Oke. Kalau yang tadi Boy tuliskan di sini adalah singkat-singkatnya saja. Sekarang Boy jelaskan. Titik O. Titik O ini adalah titik pusat daripada lingkaran ini. Memang disebut pusat lingkaran karena berada di tengah-tengah lingkaran atau memang terletak dalam pusatnya lingkaran ini. Jadi titik O dalam lingkaran tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran karena titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Oke, ya, di tengah-tengah lingkaran itu adalah titik pusat. Oke. Kemudian yang kedua, garis A. Ini ada dulu boleh. OA, OB sama OC disebut jari-jari ya. Ini jari OA, OB, OC itu juga jaraknya sama. Ini panjangnya maksudnya. OA, OB, OC ini jaraknya semuanya sama dari titik pusat tadi ke pinggirannya lingkaran ini. Atau dengan kata lain yaitu jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat ya, merupakan garis dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Ini Boy tuliskan di sini adalah singkat-singkatnya saja. Sekarang Boy jelaskan. Titik O. Titik O ini
adalah titik pusat daripada lingkaran ini. Memang disebut pusat lingkaran karena berada di tengah-tengah lingkaran atau memang terletak dalam pusatnya lingkaran ini. Jadi titik O dalam lingkaran tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran karena titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Oke, ya, di tengah-tengah lingkaran itu adalah titik pusat. Oke. Kemudian yang kedua, garis A. Ini aja dulu boleh. OA, OB sama OC disebut jari-jari ya. Ini jadi OA, OB, OC itu juga jaraknya sama. Ini panjangnya maksudnya. OA, OB, OC ini jaraknya semuanya sama dari titik pusat tadi ke pinggirannya lingkaran ini. Atau dengan kata lain yaitu jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat ya, merupakan garis dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Oke, ya. Kemudian yang garis AB tadi yang gue tuliskan sebagai diameter atau garis tengah yang biasa disebut dengan D kalau nanti sudah masuk ke dalam hitungan ya. Jadi ini garis AB-nya itu diameter adalah merupakan garis lurus yang menghubungkan ya, yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran. Jadi ini titik A, ini titik B, yang menghubungkan dua titik. Ini titik A, ini titik B, menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Jadi kalau walaupun menghubungkan dua titik, misalnya gue kasihkan di sini, misalnya ya, gue gambar, gue tambahkan, misalnya di sini. Misalnya boleh tambahkan di sini adalah E. Maka AE bukan diameter. Oke, bedanya tahu ya. Apa yang menyebabkan AE bukan disebut diameter? Karena tidak melalui titik pusat. Jadi, ulangi, kalau diameter adalah yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Itu ya, itu adalah diameter. Kemudian yang ini AC. Tadi kalau AC, Boyu jelasnya dilompat-lompat nggak apa-apa, selesai Boyu ya. Daerah, ini garis AC. AC adalah tali busur. Nah, tali busur. Maka tali busur dalam lingkaran ini merupakan garis lurus yang terletak di lengkungan lingkaran atau tali busur ini menghubungkan dua titik di dalam lingkaran. Nah, ini tali busur. Berarti AE tadi bisa juga disebut tali busur, Bu? Bisa. Karena sama kan? AC dengan AE sama, maka AE juga bisa disebut dengan tali busur. Oke. Kemudian yang garis lengkungnya AC tadi disebut apa di sini? Garis lengkung AC disebut busur. Nah, busur itu sendiri merupakan garis lengkung. Ini kan merupakan garis lengkung, ya, menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan lingkaran. Jadi menghubungkan garis lengkungnya ini, bukan garis lurus lagi ya. Kalau garis lurus adalah tali busur, maka kalau lengkungannya adalah busur. Bukan busur panah yang kalian lihat di kakak-kakak kalian yang main panahan ya, tapi ini busur. Nah, ini juga disebut busur, tapi busur untuk mengukur, busur derajatnya ya, tidak di busur. Oke, itu yang garis lengkung AC. Kemudian garis OD. Garis OD disebut dengan apotema. Apotema ya. Apa itu apotema? Apotema adalah garis tinggi terhadap segitiga batas juring. Ya, gue ulang, apotema adalah garis tinggi yang terhadap segitiga batas juring dan tembereng. Jadi ini garis tingginya, maka ini ada siku-sikunya tuh disebut, ini adalah garis apotema. Yang daerah OBC yang diarsir ini merupakan apa tadi? Di sini
jureng ya, OBJ adalah jureng. Maka ada yang mengatakan bahwa ini adalah luasnya jureng ya. Nah, luas jureng merupakan luas daerah di dalam lingkaran. Ini di dalam lingkaran ya, karena ini lingkarannya, ini di dalamnya. Kemudian luas jureng itu merupakan luas daerah dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busurnya. Jadi ini ada jari-jari, ini adalah jari-jari, dua buah jari-jari. Kemudian ini adalah busurnya. Jadi dari dua jari-jari ini diapit, kemudian ada busur yang dari lingkaran tersebut. Jadi ini adalah batasnya daerah jureng. Jadi ulangi, jureng adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur ya. Itu adalah jureng. Kemudian kalau ini yang diarsir satunya di sini adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Nah, bedanya di situ. Kalau jureng dibatasi oleh dua jari-jari dan busur, kalau tembereng dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke ya, itu keterangannya atau penjelasannya. Demikian anak-anak pelajaran tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, nanti kalau mau latihan bisa dibuka di buku cetak kalian, halamannya Bu Ayu kasih tahu lewat akun psikologi. Oke? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.